Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dan Fakultas Sastra dan Bahasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada Bapak Rizal Falevi selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan soal ulangan tengah semester. Di soal yang pertama ini ada, silakan Anda jelaskan klasifikasi macam-macam najis dan tata cara mensucikannya dan macam-macam air dalam tahap. Di soal yang pertama ini saya menjawab yaitu najis dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis dari air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun serta belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Najis yang kedua adalah najis mutawasitah atau najis sedang. Najis mutawasifah ini merupakan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia atau binatang, kecuali air mani, barang cair, memabukkan, dan susu hewan yang serta tidak halal dikonsumsi. Selain itu, ada juga bangkai tulang maupun bulunya. Dikecualikan bangkai-bangkai manusia beserta ikan dan belalang. Najis sedang seperti mutawasitah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis ainayah adalah najis yang berwujud yakni tampak dilihat, semisal memiliki warna, bau, dan rasa. Yang kedua najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak kelihatan wujudnya seperti bekas kencing, arak yang sudah mengering dan sebagainya. Yang ketiga ada najis mukhadalifah atau najis berat. Najis mukhadaladah yaitu najis yang berasal dari hewan anjing dan adalah tata caranya. Yang pertama membaca niat, terus yang kedua adalah basuh kedua tangan, yang ketiga adalah tuangkan air dengan tangan kanan ke atas dan tangan kiri, kemudian basuh kemaluan. Terus yang keempat adalah berwudu seperti tata cara wudu untuk salat. Yang kelima siram rambut sambil memasukkan ke jari pangkal rambut hingga rata. Yang keenam basuh kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh basuh seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah basuh kedua kaki. Macam-macam air berdasarkan asalnya yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama, air yang berasal dari langit atau air hujan, baik yang turun di atas atau di antaranya. Yang kedua itu ada air yang berasal dari laut meskipun itu terasa asin. Yang ketiga, air yang berasal dari sungai meskipun itu tawar. Dan yang keempat, air sumur. Selanjutnya yang kelima itu ada air dari mata air. Yang keenam itu air dari salju atau es atau glester. Dan yang terakhir ada air embun. Lalu soal yang nomor 2 adalah silakan jelaskan juga tentang hadas kecil dan cara membersihkannya, lalu hadas besar dan cara membersihkannya. Lalu silakan praktikkan tata cara wudu, syarat dan rukun yang benar. Saya akan menjawab soal nomor 2, hadas kecil. Hadas kecil merupakan hadas yang dapat disucikan dengan wudu atau tayamum bagi yang tidak menemukan air atau tidak dapat menyentuh air. Adapun contoh hadas kecil ialah buang angin, buang air kecil atau buang air besar. Segala hal yang membatalkan sholat adalah juga hadas kecil. Lalu yang kedua hadas besar. Hadas besar ialah hadas yang
hanya dapat disucikan dengan mandi wajib. Macam-macam hadas besar yakni keluarnya sperma karena berhubungan intim, haid hingga nifas. Untuk mensucikannya cukup lakukan mandi wajib atau mandi besar. Mandi besar adalah mandi yang diwajibkan bagi setiap muslim agar kembali suci. Sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, itu syarat sah wudu. Yang pertama itu Islam tidak berhadas besar dan menggunakan air yang suci dan mensucikan, lalu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudu. Terus tamis atau dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Lalu yang pertama dalam wudu adalah membaca niat. Di sini saya akan membacakan niat wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu al-hirafi hadasi al-gori fardu dillahi ta'ala, yang artinya saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang pertama adalah membasuh muka. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 bahwa batas muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dahu sebelah bawah, lalu lintangnya dari telinga ke telinga, dan seluruh bagian muka yang tersebut tadi wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semua. Menurut ahli fikih, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Lalu yang pertama adalah membasuh telapak tangan. Dilakukan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Lalu selanjutnya adalah berkumur sebanyak 3 kali dan tidak lupa untuk membuangnya. Lalu membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali, dan yang seterusnya adalah membasuh wajah juga. Dilakukan dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Lalu membasuh tangan sebanyak 3 kali, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Lalu dahulukan anggota tubuh bagian kanan, dan terusnya mengusap kepala sebanyak 3 kali. Lalu mengusap telinga sebanyak 3 kali, dan yang selanjutnya adalah membasuh kaki hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir adalah doa setelah wudu. Di sini saya akan membacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Amin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu rukun sholat fardu adalah hal yang harus dipahami oleh seluruh umat muslim. Bagaimana tidak, rukun sholat merupakan setiap perbuatan atau perkataan yang akan membentuk hakikat sholat, terlebih sholat fardu yang merupakan sholat yang hukumnya wajib. Jika salah satu rukunnya tidak ada, maka sholat fardu pun dianggap batal atau tidak sah.
Dalam Islam, mendirikan sholat fardu adalah ibadah yang wajib dilakukan. Anjuran untuk melaksanakan sholat fardu banyak tertuang di dalam sejumlah ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Ibrahim dengan terjemahannya sebagai berikut. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Hadis Ibrahim 14:31. Agar sholat fardu kita bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan 13 rukun sholat fardu yang akan dijabarkan pada poin berikut ini. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, membaca niat sholat fardu dari dalam hati. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Ruku dengan tumanina, itidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, sujud di antara dua sujud dengan tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan terakhir adalah tertib. Syarat sholat fardu. Sebelum melaksanakan rukun sholat fardu, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dalam sholat yang akan dipaparkan berikut ini. Yang pertama adalah beragama Islam, sudah balik dan berakal, suci dari hadas ataupun najis, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat ibadah, menutup aurat, dan sudah memasuki waktu yang ditentukan untuk masing-masing sholat fardu. Menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Lalu hal yang membatalkan sholat fardu mereka setelah mengetahui rukun dan syarat melakukan sholat fardu kiranya wajib pula untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat agar sholat dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pemaparannya. Yang pertama, jika salah satu syarat atau sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Terus yang kedua, menambah rukun berupa perbuatan. Yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang keempat, aurat terbuka. Yang kelima, membelakangi kiblat. Yang keenam adalah berkata-kata dengan sengaja. Yang ketujuh adalah mengubah niat sholat. Yang kedelapan adalah mendahului imamnya dua rukun jika sholat berjamaah. Yang kesembilan, makan atau minum saat sholat. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-11, bergerak berurut-urut 3 kali atau lebih. Yang terakhir, murtad. Dan yang selanjutnya saya akan mempraktikkan sholat wajib subuh serta syarat dan ketentuannya. Pertama adalah membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu subuhi rakataini mustaqbilal kiblati dan lillahi ta'ala. Lalu yang selanjutnya takbiratul ihram bersama membaca doa iftitah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Lalu yang selanjutnya membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya adalah membaca salah satu surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yadaa Abi Lahabil wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Selanjutnya adalah gerakan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selanjutnya melakukan gerakan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Selanjutnya melakukan sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu duduk di antara dua sujud tumanina dengan doa Rabbil firli warhamni wajburni warfahni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud kembali. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu berdiri dan dilanjutkan dengan doa dengan suratul Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu dilanjutkan kembali lagi dengan membaca suratul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dilakukan dengan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu i'tidal dengan tu'maninah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'us min syai'in ba'du. Lalu di sini saya membaca doa kunut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiddi filman hadayit wa afini filman afayit wa tawalni filman tawalait wa barik lil fima attayit wa kinni syarra ma khadayit wa innaka tahli wa la yudqa alaik wa innahu la yusma'u tawalait wa la ya'izzu man adayit tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qaddait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wassalam. Setelah itu Allah berlalu dengan sujud dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu duduk di antara sujud dengan bacaan Rabbir firli warhamni wajubbuhni warfahni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lalu sujud kembali dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu diakhiri dengan atahiyatul akhir dengan bacaan At-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatul lillah
Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna ala wa ala ibsolihi solihin. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dilanjutkan dengan salam menghadap kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini adalah foto saya ketika sedang melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Rumaning Kopol yang bernama Masjid An-Nur. Terima kasih untuk video tugas saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau bahasa saya yang kurang baik untuk didengar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.